Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Ari Aryana. Pada tutorial kali ini kembali saya akan membahas tentang akuntansi pengantar, di mana untuk tutorial kali ini saya akan membahas tentang analisa dan pembahasan soal-soal persamaan akuntansi bagian 1. Teman-teman sekalian, sebagaimana pada tutorial sebelumnya saya sudah membahas tentang persamaan dasar akuntansi, di mana materi sebelumnya saya membahas tentang rumus dasar akuntansi, lalu logikanya, dan akun-akun yang sering kita gunakan dalam akuntansi pengantar, khususnya akuntansi perusahaan jasa. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke contoh soal-soal dan pembahasannya. Nah teman-teman, untuk tutorial kali ini saya coba membahas tentang soal-soal yang berhubungan dengan perusahaan jasa untuk masa waktu atau 1 bulan. Jadi kita coba membahas tentang akuntansi perusahaan jasa. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama kita mengilustrasikan bahwa Tuan Ari pada tanggal 1 Agustus 2020, Tuan Ari menginvestasikan dananya sebagai modal awal perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Jadi pada tanggal 1 Agustus ini Tuan Ari menginvestasikan dananya sebagai modal perusahaan sebesar 50 juta rupiah. Artinya Tuan Ari akan membuat satu perusahaan dengan modal awal sebesar 50 juta rupiah dari uang pribadinya. Bagaimana cara menganalisanya? Nah, pertama kita menganalisa perubahan transaksi ini akan mempengaruhi akun-akun apa saja, akan mempengaruhi aktiva dan pasiva. Jadi, transaksi ini akan mempengaruhi aktiva berupa kas atau akun kas bertambah sebesar 50 juta. Karena Tuan Ari menginvestasikan dananya sebesar uang tunai sebesar 50 juta, maka otomatis kas perusahaan bertambah sebesar 50 juta rupiah. Jadi aktivanya bertambah berupa kas sebesar 50 juta rupiah. Lalu transaksi ini juga akan mempengaruhi pasiva berupa modal atau berupa akun modal bertambah juga sebesar 50 juta. Artinya dari investasi 50 juta tadi akan mempengaruhi aktiva, juga akan mempengaruhi pasiva. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ketika kita menggunakan rumus aktiva sama dengan hutang tambah modal, artinya nilai yang berada pada sisi aktiva akan sama dengan nilai yang berada pada sisi pasiva. Contohnya kas bertambah 50 juta, lalu hutangnya 0, maka modalnya 50 juta. Jadi antara aktiva dan sisi pasifanya masih tetap sama. Nah, sekali lagi bahwa rumus dasarnya akuntansi adalah aktiva sama dengan hutang tambah modal. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa berapapun jumlah aktivanya harus sama dengan sisi pasifanya. Selanjutnya kita coba masuk ke transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, pada tanggal 3 Agustus tahun 2020, perusahaan membeli tanah sebesar 20 juta secara tunai. Nah, teman-teman sekalian, pada tanggal 3 Agustus 2020, perusahaan membeli tanah sebesar 20 juta secara tunai. Artinya, perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 50 juta untuk membeli tanah secara tunai. Transaksi ini akan mempengaruhi, yang pertama adalah aktiva berupa kas berkurang sebesar 20 juta rupiah. Jadi, karena perusahaan membeli tanah secara tunai, maka otomatis kasnya akan berkurang karena membeli secara tunai. Maka aktiva berupa kas berkurang sebesar 20 juta rupiah. Lalu di sisi lain, aktiva juga bertambah berupa tanah sebesar 20 juta rupiah. Aktiva
berupa kas berkurang 20 juta, di sisi lain tanah juga bertambah sebesar 20 juta rupiah. Jadi transaksi ini tidak mempengaruhi sisi pasifanya karena membeli tanah secara tunai yang berkurang adalah kasnya, di sisi lain aktiva juga bertambah sebesar 20 juta rupiah. Kalau kita lihat dalam bentuk tabelnya akan menghasilkan seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan dari transaksi tanggal 1 Agustus ada kas bertambah sebesar 50 juta. Di sisi pasifa modal juga bertambah sebesar 50 juta rupiah. Di tanggal 30 Agustus kasnya berkurang, kita pakai tanda dalam kurung, maka berkurang. Jadi di tanggal 3 Agustus itu kas berkurang sebesar 20 juta rupiah. Di sisi lain aktiva berupa tanah bertambah sebesar 20 juta rupiah. Hutangnya tidak ada, modal juga tidak berpengaruh. Lalu kalau kita jumlahkan 50 juta kurang 20 juta, maka hasilnya sebesar 30 juta rupiah. Lalu tanah sebesar 20 juta rupiah. Pasifanya berupa modal 50 juta rupiah. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, maka jumlahnya di sisi aktiva sama dengan 50 juta rupiah. Pasifa juga sama sebesar 50 juta rupiah. Jadi rumus persamaan dasar akuntansinya masih tetap sama. Aktiva sama dengan hutang tambah modal. Nilai aktiva 50 juta dan pasifa juga sebesar 50 juta rupiah. Intinya bahwa setiap transaksi itu akan selalu sama nilai aktiva dan pasifa. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga, tanggal 5 Agustus tahun 2020, perusahaan membeli peralatan sebesar 10 juta rupiah dan perlengkapan sebesar 5 juta rupiah secara kredit. Nah, kalau kita melihat soal ini, tanggal 5 Agustus, perusahaan membeli peralatan sebesar 10 juta secara 10 juta dan perlengkapan 5 juta secara kredit. Artinya perusahaan membeli peralatan dan perlengkapan itu secara kredit, berarti tidak mengeluarkan uang tunai. Transaksi ini akan mempengaruhi aktiva berupa peralatan sebesar 10 juta dan perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Karena perusahaan membeli perlengkapan dan peralatan, maka aktiva berupa peralatan bertambah dan perlengkapan juga bertambah sebesar 5 juta. Peralatannya sebesar 10 juta rupiah, totalnya sebesar 15 juta rupiah. Karena ini dibeli dengan secara kredit, maka pasti akan mempengaruhi pasifa berupa hutang. Jadi perusahaan membeli dengan cara kredit, maka otomatis pasti hutangnya bertambah sebesar 15 juta rupiah. Peralatan ditambah dengan perlengkapan nilainya sebesar 15 juta rupiah. Kalau kita melihat dari tabel akun persamaan akuntansinya di tanggal 5 Agustus, perlengkapan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Kasnya tidak berkurang atau tidak terpengaruh karena perlengkapan dan peralatan ini dibeli dengan cara kredit. Artinya kita perusahaan berhutang. Perlengkapan bertambah 5 juta, peralatan bertambah 10 juta, dan di sisi lain, di sisi pasifa, hutangnya bertambah 15 juta rupiah. Kalau kita cross check, oke, hasilnya masih tetap sama. Jadi tetap hasilnya sama, antara aktiva dan pasifa harus selalu sama nilainya. 30 juta tambah 5 juta tambah 10 juta tambah 20 juta sama dengan 65 juta rupiah. Sedangkan pasifanya 15 juta ditambah 50 juta sama juga dengan 65 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat.
tanggal 15 Agustus tahun 2020, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 18 juta secara tunai. Nah, teman-teman, kalau kita melihat soal ini, kita bisa menganalisa bahwa perusahaan sudah mulai menerima pendapatan, sudah mulai bekerja dan menerima pendapatan jasa sebesar 18 juta secara tunai. Transaksi ini akan mempengaruhi aktiva berupa kas bertambah sebesar 18 juta rupiah. Karena ini ada pendapatan secara tunai, maka secara otomatis kas itu bertambah sebesar 18 juta rupiah. Di sisi lain, transaksi ini juga akan mempengaruhi sisi pasifanya, yaitu modal bertambah sebesar 18 juta. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, bahwa modal itu akan pendapatan akan menambah modal dan beban akan mengurangi modal, karena kita menggunakan rumus dasarnya aktiva sama dengan hutang tambah modal. Oke, nah kalau kita lihat bentuk tabelnya akan seperti ini. Kita melihat bentuk tabelnya akan seperti ini. Nah, inti di transaksi tanggal 15 Agustus, kas bertambah sebesar 18 juta rupiah. Perlengkapan tidak ada, peralatan dan tanah juga tidak ada, hutang juga tidak ada. Modal bertambah sebesar 18 juta rupiah. Modal ini bertambah karena adanya pendapatan jasa. Kalau kita jumlahkan maka hasilnya total aktiva kas perlengkapan peralatan dan tanah totalnya adalah 83 juta rupiah. Sedangkan pasifa hutang tambah modal nilainya juga 83 juta rupiah. Artinya, rumus persamaan dasar akuntansi itu masih sama. Aktiva sama dengan hutang tambah modal. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Di soal yang kelima, tanggal 16 Agustus tahun 2020, perusahaan mengeluarkan beban-beban sebagai berikut. Yang pertama, gaji karyawan sebesar 1.500.000, lalu beban sewa 500.000 rupiah, dan beban iklan 250.000 rupiah. Kalau kita menganalisa bahwa tanggal 16 Agustus ini perusahaan sudah mulai mengeluarkan beban-beban, diantaranya membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000 rupiah dan membayar biaya sewa sebesar 500 dan membayar biaya iklan sebesar 250.000 rupiah. Transaksi ini akan mempengaruhi, yang pertama adalah aktiva berupa kas berkurang sebesar 2.250.000 rupiah. Karena kita membayar beban gaji, beban sewa dan iklan secara tunai, maka otomatis kas pasti berkurang sebesar 2.250.000 rupiah. Transaksi ini juga akan mempengaruhi pasifa berupa modal sebesar 2.250.000 rupiah. Pasifa berkurang berupa modal sebesar 250.000 rupiah. Sekali lagi, sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, bahwa modal itu beban akan mengurangi modal, pendapatan akan menambah modal dalam rumus persamaan dasar akuntansi. Lalu kalau kita melihat tabelnya, di tanggal 16 Agustus kas berkurang sebesar 2.250.000 rupiah. Dari saldo 48 juta, sekarang sisanya 45.750.000 rupiah. Nah, tanggal 16 Agustus juga ini modal berkurang 2.250.000 rupiah. Dari total jumlah modal 68 juta dikurangi 2.250.000 rupiah, maka hasilnya 65.750.000 rupiah. Lalu kalau kita menjumlahkan sisi aktivanya kas perlengkapan peralatan dan tanah, maka totalnya adalah 80.750.000
Rp750.000 dan pasifanya hutang tambah modal sama dengan Rp80.750.000. Ini masih sama dengan rumus persamaan dasar akuntansi. Intinya teman-teman sekalian bahwa pastikan bahwa antara sisi aktiva harus sama nilainya dengan sisi pasifah atau nilai aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-6. Tanggal 20 Agustus 2020, perusahaan membayar sebagian hutangnya kepada kreditor sebesar 9 juta rupiah. Nah, teman-teman, kalau kita melihat transaksi ini artinya pada tanggal 20 Agustus 2020, perusahaan membayar sebagian hutangnya kepada kreditor sebesar 9 juta rupiah. Berarti di tanggal sebelumnya sudah ada hutang perusahaan kepada kreditor, lalu di tanggal 20 Agustus dibayar sejumlah 9 juta rupiah. Berarti transaksi ini akan mempengaruhi aktiva berupa kas berkurang 9 juta rupiah. Karena perusahaan membayar hutang, maka otomatis kas berkurang sebesar 9 juta rupiah. Di sisi lain, pasifa juga akan berkurang sebesar 9 juta rupiah. Jadi pasifanya juga berupa hutang, akun hutangnya akan berkurang sebesar 9 juta rupiah. Artinya kas berkurang 9 juta, otomatis juga hutangnya berkurang sebesar 9 juta rupiah karena perusahaan membayar hutang. Berarti kas berkurang, hutang juga berkurang. Kalau kita melihat dari tabelnya, di tanggal 20 Agustus ini kas berkurang 9 juta dari total jumlah kas sebesar 45.750.000 rupiah, membayar hutang sebesar 9 juta rupiah, maka saldo kas sebesar 36.750.000 rupiah. Lalu transaksi modalnya berkurang sebesar 9 juta rupiah dari saldo 65.750.000 rupiah, maka dikurangi 9 juta, maka saldo akhir modal 56.750.000 rupiah. Lalu kalau kita menjumlahkan sisi aktifanya kas, perlengkapan, peralatan dan tanah, maka totalnya adalah 71.750.000 rupiah dan pasifa hutang tambah modal masih 71.750.000 rupiah. Artinya selalu antara aktiva dan pasifa nilainya harus sama. Sebagaimana kita ketahui bahwa akuntansi itu harus selalu seimbang. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-7. Soal yang ke-7, tanggal 23 Agustus 2020, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta rupiah yang akan diterima kemudian. Saya ulangi, soal ke-7, tanggal 23 Agustus, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta rupiah yang akan diterima bulan atau diterima kemudian. Artinya, di tanggal 23 Agustus ini, perusahaan sudah kembali menerima pendapatan jasa sebesar 20 juta rupiah, namun belum diterima secara tunai. Berarti akan menimbulkan piutang untuk perusahaan. Karena kita sudah mengerjakan jasanya, tapi kita belum menerima, dan kita sudah selesaikan, tapi kita belum menerima, tapi perusahaan belum menerima jasa sebesar 20 juta rupiah. Transaksi ini akan mempengaruhi, yang pertama adalah aktiva berupa piutang sebesar 20 juta rupiah. Jadi, aktiva berupa piutang bertambah sebesar 20 juta rupiah. Piutang itu timbul karena adanya pendapatan jasa yang belum diterima, maka akan menimbulkan piutang. Jadi, pendapatan jasa yang diterima tunai maka
akan mempengaruhi kas, tetapi pendapatan jasa yang tidak diterima tunai, belum diterima secara tunai, maka akan menimbulkan piutang. Berarti transaksi ini akan menambah piutang sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi ini juga akan mempengaruhi sisi pasifanya, yaitu akun modal akan bertambah sebesar 20 juta rupiah. Nah, teman-teman sekalian, dari sebagaimana yang pernah saya jelaskan bahwa modal itu, pendapatan itu akan menambah modal, sedangkan beban akan mengurangi modal. Kita cek tabelnya. Nah, kalau kita melihat tabelnya, di transaksi 23 Agustus ini, kas tidak berkurang, tidak juga bertambah, namun akan menambah akun lagi. Jadi akun aktiva sudah ada kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan tanah. Ini akun baru kita tambahkan. Piutangnya bertambah sebesar 20 juta, maka otomatis saldo kas sebesar 20 juta rupiah. Lalu di sisi pasifa, modal akan bertambah sebesar 20 juta rupiah. Jadi saldo modal di tanggal 20 Agustus 56.750.000 rupiah ditambah dengan 20 juta rupiah, maka saldo per tanggal 23 Agustus jumlah modal sebesar 76.750.000 rupiah. Kalau kita cross check antara sisi aktiva, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan tanah, itu nilainya sebesar 91.750.000 rupiah. Selanjutnya, sisi pasifanya juga akan menghasilkan nilai yang sama. 15 juta ditambah 76 juta, maka akan menghasilkan nilai 91.750.000 rupiah. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi, rumus persamaan dasar akuntansi aktiva harus sama dengan hutang tambah modal. Berapapun nilai aktivanya harus sama dengan nilai pasifa. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-8. Teman-teman sekalian, di soal yang ke-8, tanggal 30 Agustus 2020 diketahui perlengkapan yang tersisa sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, kalau kita bahas soal ini, kita akan mengenai soal ini, tanggal 30 Agustus diketahui perlengkapan yang tersisa sebesar 3.500.000 rupiah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana yang pernah saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, pada tutorial persamaan dasar akuntansi, akun perlengkapan merupakan aset lancar, artinya aset yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Nah, perlengkapan yang tersisa tanggal 31 Agustus sebesar 3.500.000 rupiah, berarti ada yang terpakai. Nah, akun ini akan mempengaruhi, transaksi ini akan mempengaruhi, yang pertama adalah aktiva berupa perlengkapan berkurang sebesar 1.500.000 rupiah. Aktiva berupa kas sebesar 1.500.000 rupiah. Saya ulangi, aktiva berupa kas berkurang, aktiva berupa perlengkapan berkurang sebesar 1.500.000 rupiah. Kenapa nilainya 1.500.000 berkurang 1.500.000? Karena saldo perlengkapan itu sebesar 5 juta rupiah. Saldo perlengkapan sebesar 5 juta rupiah. Sedangkan setelah dilakukan cek fisik, perlengkapan yang tersisa 3.500.000 rupiah, berarti yang berkurang sebesar 1.500.000 rupiah. Transaksi ini juga akan mempengaruhi sisi pasifa, di mana pasifanya berkurang sebesar 1.500.000 rupiah akun modal, sebagaimana akun beban itu akan mengurangi modal sebesar 1.500.000 rupiah. Ini
disebut dengan beban perlengkapan. Oke, sekarang kita coba masuk ke tabelnya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat saldo per tanggal 23 Agustus, jumlah perlengkapan itu sebesar 5 juta rupiah. Lalu, di soalnya mengatakan bahwa sisa perlengkapan itu sebesar 3.500.000 rupiah. Artinya, kita langsung menganalisa, berarti yang terpakai itu adalah sebesar 1.500.000 rupiah karena saldonya harus 3.500.000 rupiah. Inilah yang disebut dengan beban perlengkapan. Dan transaksi tadi juga akan mempengaruhi sisi modalnya, yaitu mengurangi modal sebesar 1.500.000 rupiah. Sebagaimana kita ketahui, jumlah modal per tanggal 23 Agustus itu sebesar 76.750.000 rupiah. Dikurangi dengan 1.500.000, maka totalnya menjadi 75.250.000 rupiah. Nah, kalau kita jumlahkan kembali nilai antara aktiva, kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan tanah, itu totalnya 90.250.000 rupiah, dan pasipanya itu sebesar 90.250.000 rupiah. Artinya, rumus persamaan dasar akuntansi masih sama, aktiva sama dengan hutang tambah modal, atau aktiva harus sama dengan pasipa. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang ke-9. Soal yang ke-9, tanggal 31 Agustus tahun 2020, perusahaan menerima pelunasan piutang usaha untuk transaksi tanggal 23 Agustus sebesar 7.500.000 rupiah. Artinya, perusahaan menerima piutang yang terjadi di tanggal 23 Agustus. Kalau kita melihat dari transaksi ini bukan lagi pendapatan, tetapi adalah pelunasan piutang. Maka transaksi ini akan mempengaruhi aktiva berupa kas bertambah 7.500.000 rupiah. Di sisi lain, aktiva berkurang berupa piutang sebesar 7.500.000 rupiah. Transaksi ini tidak mempengaruhi sisi pasipa. Nah, teman-teman, ada hal yang perlu saya sampaikan bahwa semua transaksi pasti akan mempengaruhi aktiva. Namun, tidak semua transaksi itu mempengaruhi aktiva. Jadi, saya ulangi, semua transaksi pasti akan mempengaruhi sisi aktiva. Namun, tidak semua transaksi akan mempengaruhi sisi pasipa. Contoh transaksi yang seperti ini itu tidak akan mempengaruhi sisi pasipanya, namun yang dipengaruhi hanya aktiva. Aktiva bertambah dan aktivanya berkurang. Kalau kita lihat dari tabel ini, tabel persamaan dasar akuntansinya, di tanggal 31 Agustus ada penambahan kas sebesar 77.500. Penambahan kas ini karena adanya penerimaan piutang. Oke, dari total jumlah kas per tanggal 31 Agustus 36.750 ditambah 7.500.000, maka nilainya menjadi 44.250.000 rupiah. Di sisi lain, piutang juga berkurang, 20 juta dikurangi 7.500, maka nilainya 12.500. Nah, untuk pasipa tidak berpengaruh karena ini bukan pendapatan tetapi pelunasan piutang. Kalau kita melihat dari jumlahnya, maka tidak sama persis dengan nilai yang terjadi, nilai saldo yang pertanggal 31 Agustus yang sebelumnya, karena hanya kas bertambah dan piutang
berkurang. Jadi satu sisi ada yang bertambah, di sisi lain juga ada yang berkurang, sehingga nilainya tidak berpengaruh. Nilainya masih tetap sama, 90.250.000 rupiah, sedangkan pasipa juga tidak berubah karena tidak ada transaksi yang mempengaruhi, maka nilainya tetap 90.250.000 rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Tanggal 30 Agustus 2020, Tuan Ari mengambil uang dari kas perusahaan sebesar 2.500.000 rupiah untuk kepentingan pribadinya. Kalau kita sebagaimana yang pernah saya jelaskan sebelumnya, bahwa jikalau pemilik perusahaan mengambil uang kas perusahaan untuk kepentingan pribadi, misalkan contoh yang punya perusahaan atau direktur perusahaan atau pemilik perusahaan mengambil uang kas untuk membeli HP untuk dipakai sendiri, maka itu disebut dengan prepaid. Nah, karena tanggal 31 Agustus 2020 ini Tuan Arinya mengambil uang dari kas perusahaan untuk kepentingan pribadinya, maka transaksi ini akan mempengaruhi yang pertama adalah aktiva berupa kas berkurang sebesar 2.500.000 rupiah. Lalu di sisi lain pasipa berkurang berupa modal sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi saya ulangi, transaksi ini akan mempengaruhi yang pertama, aktiva berkurang berupa kas sebesar 2.500.000, di sisi lain pasipa juga berkurang berupa modal sebesar 2.500.000 rupiah. Kalau kita melihat dari tabel persamaan dasar akuntansinya, maka transaksi yang tanggal 31 ini akan mengurangi kas dari saldo kas 44.250.000 rupiah dikurangi dengan 2.500.000, maka jumlah kas sebesar 41.750.000 rupiah. Piutang tetap 12 juta, perlengkapan tetap 3 juta, saldonya peralatan juga 10 juta, tanah sebesar 20 juta, hutang 15 juta, dan modal dari saldo 75.250.000 rupiah dikurangi dengan prepaid tadi atau pengambilan pribadi sebesar 2.500.000 rupiah, maka saldo modal sebesar 72.750.000 rupiah. Sekarang kita cross check. Nah, untuk nilainya masih tetap sama, 87.750.000 rupiah. Begitu juga di sisi pasipanya masih sama dengan aktivanya, 87.750.000 rupiah. Nah, teman-teman sekalian, dari tabel ini kita sudah bisa menyusun laporan keuangan, walaupun belum secara sempurna karena kita belum masuk ke materi-materi selanjutnya. Tapi di sini kita sudah bisa menggambarkan bahwa selama bulan Agustus posisi kas sebesar 41 juta dan modal sebesar 72 juta rupiah. Oke teman-teman, untuk soal dan pembahasan bagian 1 ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi bahwa akuntansi itu mudah. Saya ulangi, akuntansi itu mudah. Oke, sekian. Semoga video ini dapat bermanfaat, dan mohon di like, di subscribe, dan dibagikan. Semoga bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.